Pak Bima belum. Kayaknya Pak Bima belum hadir ya. Kita lanjut saja ke yang lainnya. Mungkin langsung ke Pak Ikak nih. Pak Ikak, mari Pak. Monggo Pak. Ya, selamat siang semuanya, salam sehat. Terima kasih Bu Wati. Iya. Pak Agus Prabowo, Pak Himawan, Pak Roni, izin saya menyampaikan kebanggaan saya sebenarnya. Pernah berada dalam satu tim dengan teman-teman ini semua. Ya. Jadi bagi saya kita boleh dong kalau kita bangga bahwa kita sebenarnya mampu menunjukkan kepada banyak pihak, banyak minimal masyarakat pengadaan di Indonesia bahwa kita mampu mendorong perubahan dari manual ke elektronik. Itu sebenarnya satu proses yang di banyak negara itu proses yang luar biasa. Dan saya termasuk bangga dengan kerjasama kita semua. Bersama-sama kita bisa mengubah Indonesia dari yang manual ke elektronik, walaupun belum 100%, belum seperti yang diharapkan oleh Pak Agus Raharjo tadi misalnya. Tetapi tantangannya memang ke depannya. Kalau hari kemarin kita sudah bisa membawa semua orang ke elektronik, tantangannya ke depannya memang bagaimana teknologi yang ada itu bisa kita manfaatkan sesegera mungkin untuk mengubah landscape pengadaan kita. Jadi seperti tadi Pak Agus Prabowo menyampaikan, ada dunia yang sedang berkembang. Paling tidak Pak Agus Prabowo tadi menyebutkan dunia fintech yang akan berkembang. Itu harus kita kejar memang. Nah saya kira setelah kita selama ini mengambil peran mendorong perubahan dunia pengadaan melalui LPSE, saya kok merasa kita bisa memasuki wilayah untuk mengambil peran yang juga pertama lebih cepat, tapi betul-betul satu frontier yang baru gitu ya, satu wilayah yang baru, yang mungkin hari ini juga kita semua juga sedang meraba-raba. Jadi ada baiknya nanti Pak Agus Prabowo kita dengarkan bagaimana dunia fintech ke depan berkaitan dengan pengadaan kita. Jadi hari ini LKPP sudah menginisiasi misalnya Bela Pengadaan. Dan Bela Pengadaan itu membawa platform digital kepada dunia pengadaan dan menghubungkannya dengan lembaga keuangan, dalam hal ini paling minimal dengan Himbara. Ini saya kira bisa menjadi langkah awal kita untuk menunjukkan kepada dunia pengadaan bahwa kita sudah akan melangkah ke dunia yang baru, bahwa pengadaan bukan sekedar hanya proses tender, bukan sekedar proses purchasing gitu. Kita akan segera masuk ke proses-proses yang lebih maksimal memanfaatkan lebih memanfaatkan perkembangan teknologi dan perkembangan ekosistem yang ada. Sehingga memang tadi seperti disampaikan Pak Agus Raharjo misalnya, tahun 2008 kita mulai e-prok itu Tokopedia dan lain-lain itu belum apa-apa sebenarnya. Nah itu memang hari ini mereka sudah sangat leading, di mana kita mungkin ada baiknya belajar dan melihat perkembangan bagaimana mereka memanfaatkan, dan yang terutama berorientasi pada customer. Bagaimana setiap inovasi yang kita berikan itu memberikan nilai tambah yang dirasakan betul oleh customer kita, oleh stakeholder kita. Itu saya kira yang yang saya rasakan, dan mudah-mudahan kita semua tetap bersemangat dimanapun kita ditugaskan. Sebentar lagi kan tahun depan saya juga pensiun, mudah-mudahan saya juga tetap semangat untuk
mengambil peran di bidang-bidang yang kita akan hadapi di depan yang bisa saja kita hari ini tidak tahu. Mungkin itu Bu Andi, terima kasih. Iya, baik Pak. Tapi sebelum Bapak nanti pensiun Pak, saya mau ngajukan pertanyaan 3 dulu nih Pak. Baik, pertanyaan pertama nih Pak. Bapak dikenal sebagai Godfather loh Pak, Godfather pegiat dan pengelola LPSE. Bagaimana nih Pak mempersiapkan peran LPSE dan pengelolaannya di saat pembentukan LPSE Pak? Silakan Pak. Oh, ini cerita yang lama? Iya Cerita Pak. pengalaman atau? Pertanyaan dari kami semua ini untuk Bapak nih, kan Bapak dikenal sebagai Godfather nih Pak, Godfather pegiat nih Pak, dan pengelola LPSE nih Pak. Bagaimana nih Pak mempersiapkan peran LPSE dan pengelolaannya di saat pembentukan LPSE dulu Pak? Oh, dulu ya. Ya. Pertama saya seperti tadi pengalaman Pak Himawan kan, sebenarnya kita tidak punya satu strategi yang muluk-muluk gitu kan, berjalan saja dengan tadi kan Pak Himawan dengan kelugasannya begitu, ya kita juga sama ngikuti Pak Himawan gitu. Lalu yang dengan kelugasan tadi rasanya mudah bertemu dengan teman-teman sekalian, dan teman-teman sekalian ini kan lalu dengan sangat percaya gitu kepada kami waktu itu untuk yuk kita bergerak bersama-sama. Yang kalau hanya kami sendiri kan juga di LKPP sendiri kan tidak mungkin itu. Jadi respon dari teman-teman dan saya melihatnya kan memang keinginan untuk mengambil peran di banyak orang, di banyak tempat, itu kan sebenarnya selalu ada. Nah ini yang perlu kita selalu memberi kesempatan munculnya inisiatif-inisiatif dan kesediaan untuk bergabung, untuk berkolaborasi, untuk mendukung satu gagasan. Itu kira-kira situasi yang saya rasakan pada waktu itu. Dan ke depan saya kira LPSE, teman-teman yang pernah di LPSE atau masih di LPSE atau sudah di tempat lain, saya kira juga tidak perlu terlalu membayangkan bahwa kita harus seperti apa, tetapi saya kira kelugasan kita lalu menyampaikan gagasan kita otomatis kok rasanya nanti akan didukung oleh banyak pihak. Percaya saja tentang itu. Ya Pak. Yang berikut nih Pak, gimana sih Pak Bapak kok bisa menjaga semangat para pegiat Pak? Terus untuk kemajuan di perfilman Indonesia Pak, mungkin ada resepnya Pak buat kami Pak, biar bisa sama dengan Bapak semangatnya Pak. Saya merasa cuma karena saya berada di lingkungan yang tepat. Jadi karena lingkungan saya yang seperti itu, nah kita lalu bisa bersama-sama menyemangati. Kalau lingkungannya tidak tepat, ya ini nasib juga rasanya. Kok saya berada dalam lingkungan yang tepat, sehingga kita bisa bersama-sama saling menyemangati. Mungkin itu, Bu Adi. Siap Pak, baik. Terima kasih loh Pak, sudah mau stay terus nih Pak. Sudah memberikan semangat kita semua juga di seluruh Indonesia. Dan tetap terus Pak, jadi Godfather Pak. Buat kami semuanya. Siap.